suruhnya ditangkap. Kalau nilainya 60 triliun semua. Makanya aku suruh kita audit. Kalau beliau saya kenal apa adanya. Masaknya. Makanya saya pastikan tadi dia ikut Bang. Saya pastikan lawan muda, beliau cari kebenaran. Beliau apa adanya, kalau benar benar, kalau salah salah. Kita ini cari kebenaran, kita ini mau mati, bukan mau hidup. Mau hidup kayak apa? Ini yang kelas biasa ya? Medium dengan medium dengan premium. Medium dengan premium. Iya, dua-dua. Medium kita sudah sebagian besar premium juga. Panen rata-rata dari sini atau dari Sini aja, dari Karawang. Kita kirim Pak. Tapi ya kembali lagi katakan kalbunya pakai kalbu. Tangan-tangan orang kemampuan saya. Nggak boleh tak boleh. makan. Awas, jangan lagi mau lihat dulu depan. Mau lihat bongkar muat teman-teman. Ada berapa gudang di sini penuh? 36 gudang. 36 gudang. Saksikan saja. Jangan lagi biar nggak lihat tuh. Kan itu yang buat di depan. Izin. Oh ini apa ini? Nanti Bapak nyatakan kalau ini sudah 5 juta ton. Untuk perencanaan aja nanti. Nanti ya Pak, setelah tinjau Pak. Oh masuk tadi. Bagus. Bagus Pak. Sini. Siap. Pak. Apa itu? Ini bagus banget. Ini tandanya bagus Beras Pak. Kerawang semua. Anunya pecahannya. Brokennya, Jadi ini Pak. brokennya. Ini masuk premium ini. Bawah 15% Pak. Wah, bagus. Sudah ya? sedikit. Brokennya 15%. Udah premium. Ini aja dia. Kita ini mengekspor 1 juta aja bisa. 5 juta sekarang. Dulu tertinggi 84. Kita dapat pengaruh FAO 2,6 juta. Sekarang ini 5 juta. Padahal baru April. Baru April. Ini mungkin hadiah ulang tahun saya. Kan tinggal 2 hari. Pertanyaannya ini panen dari mana? Iya. Dari Kerawang dan Bekasi Kerawang. Pak. Perang udah Bekasi. Siap. Stok di daerah lain bagaimana? Stok daerah lain juga sama Pak. Sama. Begini semua. Per hari kami sudah Jadi gini. standar 35.000 ton Pak. Oh, gitu. Jadi kemarin, Indonesia. Prof, Ya. Pak, maaf ya, Ya. Pak Presiden sidak, Ya. Karitri, langsung bilang belok kanan, nggak boleh ada ikut. Menteri di Pulau nggak boleh ada ikut. Masuk, cek kepala gudang. Lah, kita sakit perut, jangan sampai kepala gudang, mana kepala gudang, mana kepala Kepala gudang gudang sini, mana kepala gudang? mana kepala Ini gudang. kamu. Kalau salah ucap, ini persoalan reputasi kita kalau salah ucap. Kepala gudang kan ditanya teman sana kan, Presiden, Bapak Presiden, ditanya, ini berapa sekarang? Oh sekian. Gudang sudah penuh semua. Terus sewa gudang. Berapa sewa gudang kemarin? Siap, kalau yang di Magelang ada sewa 4 gudang Bapak. 4 gudang. Dari 4 gudang yang isi 3 gudang. 3 gudang, tinggal 1. Siap. Nah, itu sudah pernah terjadi? Nggak pernah. Baru sekarang. Pak Menteri, tapi maaf nih Pak Menteri, kenapa di retail modern, kan kita beli berasnya di retail modern tuh belanja bulanan, ada pembatasan pembelian, Aturannya Pak. pembatasan pembelian 5 kg 2 kantong, 10 kg 1 kantong, 20 kg 1 kantong, padahal kan katanya banyak. Kenapa Sesuai begitu? dengan perbadannya segitu Pak. Perbadan. Kan ada subsidi takutnya. subsidi. Oh, maksudnya begini, kalau dengan nanti- kata-kata pembatasan, mungkin masyarakat jadi gundah Pak. Ya, Kenapa ada pembatasan? ini, jadi gini. Harusnya bahasanya mungkin penyesuaian pembelian gitu. Bukan penyesuaian. Gimana? Jadi gini, ada beras untuk yang disubsidi, SPHP Pak. SPHP. Jadi ini untuk
menekan beras-beras ini yang mau melaju naik. Yang seenaknya orang naik kan kita imbangi di sampingnya. Karena premium. Supaya premium, supaya dia tidak naik. Jadi gini, ini kan jual beras ini susah diatur. Kita beri harga eceran tertinggi. Tapi maaf, biasa semua maunya naik. Kita pasangkan harga yang murah di sampingnya. Dan ini dibatasi kok, ambil. Itu maksudnya. Kenapa dibatasi? Karena ini disubsidi pemerintah. Jadi jangan dia melambung. Jadi untuk penetrasi ini jangan dia melambung, katakanlah harganya berapa sekarang? 12,5. Kalau 13,5 Pak? 13,5. Jangan dia seenak-enaknya naik 17.000, 20.000. Karena ada di sini. Karena kalau ini tidak dibatasi, ini ngambil semua ini. Karena di situ cuma ditulis aja Pak, nggak ditulis beras apa aja. Jadi hanya dipasang aja SPHP. Pembatasan pembelian gitu. Karena memang terbatas, kita cuma 1 juta lebih Siap. setiap tahun. Jadi ini menetralkan harga. Harga pembanding HET sudah dipasang, tapi teman-teman kada langgar. Kalau tidak dilanggar, ya ngapain ini SPHP? Tidak ada fungsinya. Tapi tahun lalu SPHP-nya yang laku itu cuma 800, nggak habis. Jadi tersisa 700. Mungkin perlu dicek juga itu Pak. Karena saya nggak paham mana yang subsidi mana tidak ya. Jadi pokoknya itu Ada tulisannya? Mana? nggak ada Pak. Jadi di rak itu semua merek kan banyak tuh. Ada raja ini, raja itu, semuanya itu di situ. Nah, tulisannya pembatasan. Coba SPHP-nya deh. Itu pembatasan pembelian ada 2 Pak, singkat saya. Beras sama gula. Gula juga yang disubsidi. Gitu ya. Jadi semua yang disubsidi dibatasi. Sebenarnya itu itu untuk masyarakat yang disubsidi yang murah ini, masyarakat yang pendapatannya menengah ke bawah. Sekali Pak. Soalnya di situ nggak ditulis beras subsidi Pak. Semuanya Enggak adalah ada pembatasan. Enggak ada mereknya. Ada mereknya. Mereknya Ini saya tunjukkan. Coba. Mana SPHP-nya deh? Satu aja. Nah ini kita caranya pertanian. Nah kalau sarana produksi ini tidak terpenuhi dengan baik, udahlah produksi turun. Ini selesai. Yang kedua yang menarik dari Bapak Presiden, pemerintahan sekarang, Pak Prabowo, tidak pernah terjadi harga pupuk turun 20% selama Republik ini merdeka berdiri. Sekarang sudah selesai, sudah berlaku 6-8 bulan. Ini sudah selesai. Nah setelah itu, petani jangan biarkan jalan sendiri. Petani harus untung. Sederhana rumusnya, beri ruang petani untung berproduksi. Benar nggak? HPP kita naikkan, Bapak Presiden keluarkan impres, naik menjadi 6.500. Nah, setelah ini, maaf, tentu mafia tidak pernah lepas. Mafia pupuk, mafia beras, mafia pupuk. Kemarin kita tangkap pada 27, itu nggak ada haranya, 0. Bukan lagi 30%, 0 haranya. Dia rugikan petani 3,3 triliun. Kami langsung kirim, kami lapor Bapak Presiden izin. Kami ke malam-malam ke Widya Chandra. Pak, ini ada mafia. Petunjuk, gas pool. Oh baik Pak, aku kirim ke polisi, tersangka sekarang. Ada satu direktur pertanian di penjara sekarang. Hari ini. Pegawai Direktur kementerian. Jadi yang dari luar kita tangkap, yang dari dalam juga kita harus bersihkan semua. Nanti Pak Isan Indonesia ini kencang nih. Kalau bertanya kita ditagih nih di mana-mana. Kalau dengan krisis seperti sekarang, apa harga pupuk tidak terganggu? Tidak terganggu. Ada yang menarik. Ini nanti kita diskusi. Tapi tanyakan nanti. Tanyakan semua Bapak bebas. Jadi teman-teman media hari ini bebas bertanya, nggak ada dibatasi, nggak ada rekayasa. Ini harus clear semua. Bapak mau tanya, mafia mau tanya, apa itu swasembada, kenapa ada polemik, kenapa ada orang mengatakan tidak swasembada. Kita diskusi. Izin dortop sebentar Pak Dirut. Ini dibatasi karena ini adalah subsidi pemerintah supaya penyeimbang. Jadi ini jadi ini pasti menurunkan harga. Ini menurunkan harga kenapa? Ini kita jual 13.000. Yang jual 17.000 pasti turun. Jadi kita isi terus. Tapi ambil
2 minimal per orang, cukup untuk satu rumah tangga. Kalau tidak dibatasi, diborong dijual kembali. Tapi yang dijual dibatasi itu bukan SPHP, Pak. Ada namanya tuh, ada raja inilah, ada anak inilah, ada mangkuk inilah. Nah itu pura-pura dibatasi baru keluar lagi. Inilah kemarin, ini saya buka. Gak apa-apa, aku buka ya. Bukan aja, Pak. Sekarang yang kemarin yang menjual itu, saya tidak sebut merek. Oke. Yang kami kirim 212 merek ke polisi. Oh. Yang tersangka kemarin sudah kan tersangka ada di publik kan. Ini beras ini adalah beras biasa. SPHP. Yang salah satu di Riau ya. Ini dibongkar. Masukin lagi sama dia. Dimasukin baru ditulis 17.000. Repackaging. Repackaging. Itulah ketakutan kita. Oke, yang kedua. Beras yang menit pecahannya 50%. Harganya kan 8.000, 9.000. Ini dibungkus premium. Itulah penipuan. Nilainya nggak banyak, 100 triliun. Kalau kita 1 tahun. Kalau 10 tahun, 1.000 triliun. Kalah itu yang kemarin ditampilin presiden. Apa? Kemarin kan 11 triliun doang itu. Nah, tapi gini, maksudnya gini Pak Menteri, kata-kata pembatasan pembelian itu quote and quote ya, seperti ada pembusukan ke pemerintah kira-kira. Karena seolah-olah beras kita memang cuma sedikit karena ada pembatasan pembelian. Nah mestinya gini, makanya saya beritahu tadi evaluasi, ini bagus masukan, evaluasi. Tapi kalau tidak dibatasi, ini diborong 1 truk. Bisa 10 truk. Bukan yang SPHP Pak, yang merek-merek lain itu. Oh nggak boleh, itu melanggar. Itu nanti Dituntut. kapan saya kesana, saya Kasih fotoin. fotoin, kita usut. Iya. Tapi kalau ini dijual seperti Bapak tidak dibatasi. Ini premium kami, Pak. Premiumnya nih. Ini premiumnya, Pak, bedanya. Aduh, gimana belinya nih? Ini di wilayah. Oh, oke. Nah, ini 14.000. Nah, kalau ini dijual lepas, Pak, tidak dibatasi. Kalau tidak dibatasi, ya truk dia bawa. Di rebag nanti. Nah, baru dibongkar, jual 17.000. Karena ini berasnya bagus, Pak. Ya. Bisa premium dia jual 17.000. Nanti Itulah kapan kemarin saya fotokan. Ya. Soalnya memang bukan merek ini yang saya lihat itu banyak banget yang tadi saya sebut itu mereknya. itu pura-pura supaya laku keras. Oh gitu. Nanti kita sidak. Tapi impactnya ke rakyat Pak. Disangkanya emang beras kita kurang. Nah, itu dipoto, Pak. Biar kita beresin. Satgas Pangan ada. Nanti coba saya cari kelihatannya ada. Pak Babinsa. Babinsa setempat sini. Babinsa sini, Babinsa. Orang sini, siapa orang sini? Ini Pak Babinsa. Siapa? Dan Siap di sini. Siap. Oke. Ini bagus gudang ya. Siapa, Pak? Bangunannya Bulog ya. Bulog yang bangun. Siapa, Pak? Jadi dia yang bangun, punyanya Bulog ini. Siap, sewa. Yang Bapak menjawab. Sewa, Pak, sewa. Enggak. Aduh. Ini Bulog yang bangun ya. Siap. Ini. Ini. Iya. Siap. Bulog yang bangun atau Sewa ini. Siap. enggak, yang mana benar? Sewa atau Sewa. jangan. Enggak, sewa, Pak. Oke. Sewa. Mana kepala desa? Orang sini. Pak Camat. Siapa, Pak? Lurah. Siap. Oh, Pak Camat. Ini wilayahnya. Ibu wilayahnya. Jadi ini Bulog yang bangun. Bukan, gudang yang bangun, gudang Ganesis. Oh, gini, Pak. Bukan Bulog. Tapi katanya ini Bulog bangun. Siapa yang bangun ini? Sewa sama Genesis. Sewa sama Ganesis. Genesis. Ini belakangan. Sewa. Bukan Bulog ya. Bukan punya Bulog. Makasih. Siap. Kamu selamat. Siap, Pak. Kamu tidak selamat kepala Bulog di sini. Siap. Ibu punya gudang? Iya, Kami mewakili pemilik gudangnya, Pak. Ini gudang? Betul sekali. Bulog sewa? Itu you kira ada bakat saya penyidik. Sudah percaya. Ada tulisannya, Bapak. Sewa. Tentaranya apa bisanya baru mutasi kayaknya. Dan Ramilnya nggak ngerti. Dan Ramilnya baru. Dan Ramilnya baru. Hah?
Iya. Baru saya tanya balik, desanya enggak Pak, bukan Bulog. PT apa namanya? Genesis. Genesis. Begitu kalau mengecek di bawah. Jangan tanya orang yang sudah disiapkan, yang tidak disiapkan ditanya, ya Prof. Iya. Oke. Ya, betul. Nah. Oh iya. Oh bagus nih. Ayo. Saya di mana? Hah? Ayo. Teman-teman. Ayo teman-teman di sini. Teman-teman media ayo sini Bro. Tutup dikit. Munduran aja biar dapat semua, Ya. Ada layar yang mau dikasih lihat. Oh, itu ada layar yang mau dikasih lihat. Banyak yang mendegradasi. Banyak ada di situ DF-nya. Pak Menteri, rekan-rekan media di seluruh tanah air boleh mengecek ke seluruh gudang-gudang Bulog yang ada di seluruh tanah air. Baik yang gudang milik Bulog maupun gudang swasta, monggo silahkan. Dan kami semenjak minggu lalu sudah membuat program studi tour anak-anak sekolah untuk melihat gudang-gudang Bulog. Dan ini kita buka sepanjang hari, kecuali di hari-hari libur khusus untuk anak-anak sekolah. Jadi kita gilir anak-anak sekolah untuk bagian juga edukasi kepada mereka bahwa saat ini negara kita sudah swasembada pangan dengan ditandai seluruh gudang-gudang Bulog terisi penuh oleh beras yang hasil dari para petani. Nah ini harapan kami, support dari teman-teman media yang ada di seluruh tanah air juga bisa melihat di seluruh gudang-gudang Bulog di tanah air. Demikian. Pak, tadi kan disebutkan anggarannya 60 triliun, terus mau dapat tambahan 10 triliun, itu anggaran serapan CBP berarti ya Pak? Gini Mbak, jadi untuk anggaran khusus CBP itu adalah 68 triliun Mbak. Nah, pada saat acara di Kerawang di awal tahun yang lalu, kami diberikan kesempatan untuk presentasi ke Bapak Presiden. Kami laporkan Bapak bahwa dari 68,1 triliun tersebut kita sudah didukung oleh Kemenku dengan dana OIP pinjaman itu adalah 22,7 triliun. Sisanya 39, sekian itu menggunakan biasanya dana himbara. Pinjaman himbara yang bunganya 7%. Nah kemarin atas kebijakan dan perintah arahan dari Pak Presiden, alhamdulillah sekarang Bulog dapat bantuan subsidi bunga dari pemerintah. Jadi bunganya yang tadinya 7%, sekarang 5%. Yang 5% itu 3% dicicil Bulog, yang 2% disubsidi oleh pemerintah. Ini mendukung Bulog, biar Bulog semakin sehat, semakin meningkat produksinya dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat. Demikian. Belum Pak, berapa? Cek beras. Melimpah. Bulog berjanji. Ini yang kelas biasa ya? Medium dengan biasa, medium dengan premium. Medium dengan premium. Iya, dua-dua. Medium kita sudah sebagian besar premium juga. Panen rata-rata dari sini atau dari sini aja. Dari Karawang. Kiri Pak. Tapi ya kembali lagi dikatakan kalbunya pakai kalbu. Tangan-tangan orang kemampuan saya. Nggak boleh tak boleh. Dah. Oh iya. Oh bagus nih. Ayo. Saya di mana? Hah? Ayo. Ayo teman-teman di sini. Teman-teman media ayo sini Bro. Tutup dikit. Munduran aja biar dapat semua, Ya. Ada
Ada layar yang mau dikasih lihat. Oh. So ada layar yang mau dikasih lihat, Pak. Bermanfaat untuk rakyat, tapi saya bisa kemana-mana. Karena apalah arti semua ini? Nggak ada. Menteri itu cuma 5 tahun. Apa itu 3 tahun? Kalau tidak reshuffle, kan ada kedengaran reshuffle lagi. Pak, kalau saya, di mana titik kami berada? Karena kami pengusaha, kami mengajak. Kami dosen tetap, kami mengajak bagaimana hidupku ini sebelum nyawaku dicabut bermanfaat untuk merah putih untuk rakyat Indonesia. Pak Menteri, satu lagi, Ya, silakan. terima kasih Pak Menteri. Ada pertanyaan menggelitik dari saya, karena saya pernah di dalam. Tadi terkonfirmasi oleh Pak Menteri bahwa ada orang lapor ke Pak Presiden bilang bahwa lahan Tidak bisa tumbuh. tidak bisa. Ada juga ketika itu info dari Gosip gitu, saya terima gitu, bahwa memang stok beras itu nggak ada. Ya. Real, Pak. Betul. Bahwa ini katanya pemerintah ini omong-omong. Ya. Nah, benar, ini real Pak, karena saya di dalam itu, saya jelas lagi saya di dalamnya. Nah, artinya ini kan hari ini kami diundang ya, sebagai saya sudah keluar nih, sebagai akademisi, pamerkan, saya buktikan saya secara nyata gitu bahwa saya hadir di bidang ini. Makanya ada HET. Kami minta seluruh produsen jangan bermain-main pemerintah. Kami akan turun mengecek kembali seluruh harga-harga. Begitu pula beras. Hari ini terbukti keadaan naik satu tempat, naik dikit. Tapi tidak seperti sebelumnya. Sudah 2 kali lebaran, relatif stabil. Ada tempat-tempat tertentu keadaan naik karena distribusinya terlambat. Tapi SPHP beras pemerintah lebih 1 juta ton nggak boleh. Penegasan aja Pak, berarti kalau ada kenaikan HET akan ada penindakan dari Satgas Pangan? Pasti, bukan akan ada. Kalau akan itu baru. Sekarang tersangka sudah 76. Dan kami mengambil risiko itu. Ada pupuk, mulai hulu hilir, ada pupuk kemarin, 27 orang. Pupuk palsu, tidak ada unsur haranya di dalam. N-nya tidak ada, natriumnya, kaliumnya tidak ada, fosfatnya tidak ada, 3 tidak ada. Tanah dijual. Dan itu merugikan petani 3,3 triliun. Kami sekarang sudah tersangka. Pak, dengan banyaknya pasokan ini, apakah untuk kebutuhan dalam negeri atau ada